Suasana tegang menyelimuti lokasi saat petugas mulai menjalankan eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Riacu di Sukarame, Kota Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pihak keluarga dan sejumlah warga bahkan berdiri di garis depan, menghadang alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Kericuhan pun tak terelakkan saat petugas memaksa melakukan eksekusi meski dihalangi pihak tergugat. Bahkan salah seorang ibu yang berusaha mempertahankan lahannya ambruk dan pingsan di hadapan petugas sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas dan keluarga. Meski demikian, petugas dan sejumlah alat berat terus melakukan pembongkaran. Pihak tergugat pun kecewa dengan eksekusi yang dilakukan petugas lantaran mereka masih menempuh upaya kasasi yang belum diputus oleh pengadilan. Padahal kami dengan perkara nomor 58 PDT itu masih ada upaya kasasi yang belum putus saat ini. Itu jelas, kita sudah sehari kemarin kita sudah mengajukan keberatan karena belum adanya kekuatan hukum tetap, belum putusnya perkara kasasi yang mengajukan. Meski diiringi tangis dan perlawanan, eksekusi tetap berjalan hingga tuntas menyisakan puing-puing bangunan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, A-News melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Saya Priska Papilaya, berikut berita pilihan siang ini. KPK kembali memeriksa penceramah Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus kuota haji khusus 2023 sebagai saksi. Korps Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal di Selat Hormuz, salah satu kapal berbendera Israel. Seorang petani jemaah calon haji asal Jember, Jawa Timur melunasi biaya haji 21 juta rupiah menggunakan uang koin. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur pada Kamis siang. Suasana memanas saat jurusita terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan dengan warga. Eksekusi lahan yang dilakukan di Jalan Mualim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis siang berujung ricuh. Warga terlibat adu mulut dan dorong-dorongan dengan jurusita yang hendak melakukan eksekusi. Seorang wanita juga meluapkan kekesalannya terhadap petugas jurusita. Selain itu, seorang jurnalis yang sedang meliput terlibat keributan dengan jurusita. Petugas menuduh jurnalis bagian dari warga yang hendak menghalangi eksekusi. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha melerai dan menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Ketegangan sempat berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya kondisi berangsur kondusif. Ini adalah sebidang tanah, Pak. Bukan eksekusi tanah dan bangunan. Di dalam perkara mungkin ya ini adalah tanah kosong. Proses eksekusi lahan tetap dilanjutkan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kepulan asap muncul di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Asap diduga berasal dari genset yang menyala otomatis saat terjadi pemadaman listrik. Genset meleduk, genset. Kepulan asap hitam tiba-tiba muncul dan menggemparkan pengunjung di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga asap ini berasal dari genset yang menyala otomatis saat terjadi pemadaman listrik. Kebakaran, LTC kebakaran. Peristiwa ini terjadi saat aliran listrik di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat mendadak padam.
Dalam kondisi darurat, genset gedung langsung menyala sebagai sumber listrik cadangan. Namun tak lama kemudian, asap hitam pekat muncul dari area halaman dan parkiran gedung. Kepulan asap ini langsung membuat panik pengunjung dan pedagang. Sejumlah orang sempat berkerumun, sementara lainnya memilih menjauh karena khawatir terjadi kebakaran. Meski sempat membuat panik pengunjung dan pedagang, namun kondisi kembali normal setelah petugas terkait melakukan pemeriksaan di titik asap muncul. Info pemadam dong, nih buru nih cepet nih. Di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, 4 rumah semi permanen hangus terbakar. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik pada salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bernelayan. Kepulan asap hitam pekat beserta kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Warga yang panik bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 17 mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil tiba di lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api membesar, luncurkan. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kebakaran membuat warga panik lantaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga pun berjibaku memadamkan api. Namun angin kencang serta kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sedikitnya 6 bangunan ludes terbakar. Dari Jakarta dan Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Tak terima rekan perempuan mereka dianiaya seorang penumpang, ratusan ojek online di Makassar langsung mengepung rumah pelaku. Polisi yang berusaha mengevakuasi korban sampai kewalahan hingga mobil patroli ikut rusak akibat main hakim masa di lokasi. Ratusan pengemudi ojek online mendatangi sebuah rumah kos di Jalan Badak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa mengepung lokasi dan melampiaskan emosi mereka kepada seorang pria berinisial BS usia 30 tahun. Aksi ini dipicu oleh salah paham antara pengemudi ojol perempuan dengan pelanggan pria inisial BS. Dalam insiden itu penumpang diduga menganiaya pengemudi perempuan. Kasus ini sempat dibawa ke Polsek Mamajang untuk mediasi. Namun pada Rabu lalu terduga pelaku kembali ke rumah kosnya. Merasa tidak adil, rekan sesama pengendara ojek online menghakimi pelaku. Meski telah dievakuasi polisi, massa tetap menyerang terduga pelaku hingga membuat petugas lebam dan mobil patroli rusak. Setelah ditangani pihak berwajib, proses hukum terhadap terduga pelaku hingga kini tetap berjalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Nekat menjamret wanita pejalan kaki, 2 pemuda di Surabaya, Jawa Timur babak belur diamuk warga. Korban yang mengejar berhasil menendang motor pelaku hingga terjatuh. Balik. Inilah video amatir saat 2 jambret jadi sasaran amukan warga di kawasan wisata Kota Lama, Surabaya. Keduanya babak belur tidak berdaya lantaran banyaknya warga yang terus menghakiminya. Beruntung, lokasi kejadian berdekatan dengan pos Satpol PP hingga kedua pelaku bisa diselamatkan dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Sebelumnya, kedua jambret ini beraksi di Jalan Raja Wali dengan merampas ponsel milik pemotor wanita. Pelaku yang kabur kemudian dikejar korban. Sampai di Jembatan Merah, korban menendang motor pelaku hingga terjatuh dan motornya terjun ke sungai. Dari barat ke timur kejar sama korban. Dikejar sama korban? Tendang. Tabrakan pas pojok di macet. Tendang gini terus sepedanya itu Meloncat situ? Iya, salting ini. Korban yang trauma dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya. Sementara motor pelaku yang jatuh ke sungai langsung diangkat dan dijadikan barang bukti. Sindikat penyelundupan kendaraan ke Timor Leste akhirnya terbongkar. Sejak awal tahun 2025, ribuan unit kendaraan bermotor berhasil diselundupkan oleh pelaku, sementara 52 unit kendaraan berhasil disita Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.
1.727 unit kendaraan diketahui telah dikirim ke Timor Leste melalui jalur ekspor dengan menggunakan dokumen fiktif. Aktivitas ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2025. Kasus ini terungkap setelah petugas menerima informasi adanya pengiriman kontainer berisi kendaraan tanpa dokumen kepemilikan sah atau hanya dilengkapi STNK. Modus operandi yang digunakan yaitu mengumpulkan kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk dari berbagai sumber tanpa dokumen lengkap. Kemudian dilengkapi dokumen ekspor fiktif dan dikirim melalui kontainer ke Timor Leste melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Hasil informasi dari masyarakat yang diberikan kepada kami, kemudian beberapa personil melakukan penyelidikan dan kita amankan di perjalanan menuju Tanjung Priok, masih di wilayah Jawa Tengah. Kita amankan 2 unit kontainer. Setelah kita lakukan pemeriksaan, terbukti ada pengangkutan beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan semuanya tanpa dilengkapi dokumen yang resmi. Dan setelah kita lakukan pengecekan, pemeriksaan beberapa saksi dan pelaku, terbukti kendaraan ini adalah kendaraan yang memang tanpa dokumen dan akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste. Jadi beberapa kendaraan sudah kita amankan, termasuk kita melakukan pengecekan lagi di TKP. Dari pengungkapan ini, petugas sita barang bukti berupa 46 sepeda motor, 4 mobil, 2 truk, 2 kontainer, 64 bundel dokumen ekspor, serta 3 unit telepon genggam. Penyidik tetapkan 2 tersangka. AT berperan sebagai pemodal sekaligus penghubung dengan pembeli di Timor Leste serta menyediakan kendaraan dari berbagai sumber tanpa dokumen sah. Sementara tersangka SS berperan sebagai perantara yang mencarikan jasa ekspedisi untuk pengiriman ke luar negeri. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Pemirsa, di tengah ancaman kenaikan harga BBM global akibat eskalasi konflik perang antara Amerika Serikat dan Iran, Satreskrim Polres Wonosobo membongkar praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Seorang pria ditangkap karena menimbun BBM untuk dijual kembali. Satreskrim Polres Wonosobo membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi saat melakukan patroli rutin di jalur Wonosobo Purworejo. Polisi mencurigai 1 unit minibus tengah mengisi BBM dalam jumlah tak wajar di sebuah SPBU. Setelah dibuntuti hingga ke rumahnya di Kecamatan Sapuran, polisi menemukan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi serta selang sepanjang 2 meter untuk memindahkan BBM ke dalam jerigen. Modus pelaku membeli BBM jenis Pertalite menggunakan barcode kendaraan yang berbeda untuk mengelabui petugas. Dalam sekali beraksi, pelaku mampu mengumpulkan 70 liter Pertalite untuk dijual eceran demi mengambil keuntungan pribadi. Ternyata 1 unit mobil ini, Nopol AA 1023 UZ jenis Avanza ini sedang membeli BBM. Kemudian kami ikuti saat kendaraan ini bergerak. Sesampainya di rumah pelaku, jadi kendaraan berhenti, pelaku langsung memindah muatan BBM ini ke dalam drum-drum yang telah disediakan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang wanita lansia kehilangan kendali saat mengemudi mobilnya hingga menabrak sebuah depo pengisian air minum. Seorang pelanggan yang menjadi korban pun mengalami luka-luka serius. Sebuah mobil SUV berwarna silver menabrak bagian depan depo air minum di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kaca depan depo pun pecah berserakan dengan sejumlah fasilitas di dalam depo rusak. Seorang pelanggan di dalam depo menjadi korban dengan luka cukup serius akibat terkena serpihan kaca. Kejadian ini diduga akibat pengemudi lansia ini hilang kendali saat ingin parkir namun salah injak pedal rem. Tiba-tiba datang langsung nabrak gitu, saya nggak tahu mobilnya arahnya dari mana, dari sana atau dari sana, tiba-tiba masuk langsung nabrak gitu. Apa yang rusak, Bang? Ya itu Bang, kaca, terus ada itu meja operasional kasir itu rusak. Ya. Sama itu tadi pelanggannya juga luka, iya.
Ini korban lagi mau dibawa korban. Korban luka pun dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara kasus kecelakaan ini masih ditangani unit laka lantas satuan wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar putri di Lampung meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan mobil penggiling padi di Jalan Lintas Sumatera. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Ditumbur mobil penggilingan padi. 2 pelajar berinisial AH 15 tahun dan DC 17 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kaliandra, Lampung Selatan. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai kedua korban terlibat tabrakan dengan sebuah mobil penggiling padi yang melintas di jalur yang sama. Akibat insiden tersebut, kedua korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa keduanya tidak tertolong. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat mobil penggiling padi melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai para korban berusaha mendahului, namun karena jarak terlalu dekat, pengemudi mobil tak mampu menghindari tabrakan. Kendaraan pemotor ini berusaha mendahului kendaraan penggiling padi. Pada saat sudah mendahului, kendaraan pemotor ingin berbelok ke kiri, masuk ke dalam jalan kecil. Namun karena secara terdadak, sehingga kendaraan penggiling padi tidak sempat menjaga jarak dan tidak sempat mengerem, sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar putri di Lampung meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan mobil penggiling padi di Jalan Lintas Sumatera. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Ditumbur mobil penggilingan padi. 2 pelajar berinisial AH 15 tahun dan DC 17 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kaliandra, Lampung Selatan. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai kedua korban terlibat tabrakan dengan sebuah mobil penggiling padi yang melintas di jalur yang sama. Akibat insiden tersebut, kedua korban mengalami luka berat pada bagian kepala. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawa keduanya tidak tertolong. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat mobil penggiling padi melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai para korban berusaha mendahului, namun karena jarak terlalu dekat, pengemudi mobil tak mampu menghindari tabrakan. Kendaraan pemotor ini berusaha mendahului kendaraan penggiling padi. Pada saat sudah mendahului, kendaraan pemotor ingin berbelok ke kiri, masuk ke dalam jalan kecil. Namun karena secara terdadak, sehingga kendaraan penggiling padi tidak sempat menjaga jarak dan tidak sempat mengerem, sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, A-News melaporkan. Seorang asisten rumah tangga berinisial R 30 tahun harus dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo Tanah Abang karena patah tulang tangan dan kaki. Ia terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan, Walahar buntu. Sementara itu rekannya D, 19 tahun tewas ketika setelah jatuh dari ketinggian 15 meter. Kedua ART yang bekerja di rumah indekos milik seorang konten kreator itu diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Mereka terjatuh saat mencoba kabur melalui jendela. Kasus tersebut masih didalami petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Sempat kejadian bahwa kedua orang ini adalah ART yang berada di rumah pada lantai 4 yang berupaya pergi atau melarikan diri dari rumah tersebut. Informasi yang kami terima demikian, namun kami membutuhkan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut terkait apa peristiwa yang membuat kedua orang tersebut harus keluar melalui lompat dari jendela di lantai 4 tersebut. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad korban tewas selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara korban R masih harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, merayakan Hari Transportasi Nasional, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp1 untuk seluruh moda transportasi terintegrasi. Tarif Rp1 ini pun disambut baik oleh warga. Kawasan integrasi CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lebih ramai dari biasanya. Bukan tanpa alasan, ribuan warga antusias memanfaatkan tarif khusus Rp1 untuk menggunakan transportasi publik. Kebijakan ini berlaku untuk layanan MRT, LRT, dan Transjakarta sejak tengah malam hingga akhir jam operasional. Selain sebagai bentuk apresiasi, program ini diharapkan mendorong warga beralih ke transportasi umum yang kini terintegrasi dan nyaman. Pasti tap keluar ya? Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hadisti di halte Transjakarta CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang, Hadisti. Seperti apa antusiasme masyarakat terkait tarif Transjakarta Rp1 hari ini? Selamat siang, Priska dan juga pemirsa. Suasana berbeda memang terasa nih di halte CSW Transjakarta yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan nih. Warga atau pengguna transportasi umum ini terlihat semangat dan juga antusias nih untuk melakukan tapping di pintu masuk halte Transjakarta ini. Kenapa? Karena pasalnya pada hari ini diterapkan tarif spesial senilai Rp1. Nah, program ini merupakan kado spesial dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga atau pengguna transportasi umum sekaligus juga untuk memperingati Hari Transportasi Nasional. Nah, program Rp1 ini disambut antusias nih oleh warga atau pengguna transportasi publik pada hari ini. Mereka memanfaatkan tarif kecil yang senilai Rp1 ini untuk pergi atau melakukan perjalanan menggunakan Transjakarta. Dan kemudian juga tarif Rp1 ini tidak hanya berlaku untuk Transjakarta saja, namun juga untuk layanan MRT dan juga LRT. Nah, untuk proses penggunaan ataupun pemberlakuan Rp1 ini prosesnya sama seperti biasa, yang mana pengguna transportasi publik baik itu Transjakarta, MRT ataupun juga LRT ini melakukan tapping menggunakan kartu uang elektronik atau aplikasi transportasi yang digunakan. Nah, kemudian nanti setelah di tap keluar baru nanti akan dipotong saldo hanya senilai Rp1 saja. Nah, kemudian juga untuk pemberlakuan Rp1 ini diterapkan penuh selama 1 hari ini, sudah berlaku sejak pukul 00 tadi malam hingga berakhirnya jam waktu operasional hingga malam hari nanti. Dan kemudian juga program ini memang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak hanya dalam rangka memperingati transportasi nasional saja, namun juga ini mendorong masyarakat agar dapat beralih menggunakan transportasi publik yang terintegritas nih. Nah, tadi juga warga atau pengguna transportasi publik ini menyampaikan harapan mereka. Mereka berharap agar program serupa ini, program Rp1 ini lebih sering dilakukan sehingga ini dapat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan yang nyaman dan juga hemat. Kemudian juga mereka berharap agar perkembangan transportasi publik di Jakarta ini semakin meningkat, kemudian juga semakin banyak halte-halte yang terintegritas baik itu Transjakarta, MRT hingga LRT hingga ke sudut kota Jakarta. Demikian, Priska. Ya, terima kasih rekan Hadisti, selamat bertugas kembali. Pemirsa, media sosial dihebohkan lagi dengan kabar dugaan seorang pendakwa yang terlibat pelecehan seksual. Korban merupakan murid didiknya. Syekh Ahmad Al-Misri menjadi sorotan di media sosial perihal dugaan pelecehan terhadap 5 santri laki-laki. Pendakwa ini pun dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kasus terungkap dari salah satu korban yang melaporkan ada beberapa santri yang mengalami dugaan pelecehan. Ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan kok begini Syekh, ada 2 hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang sudah lakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik.
Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. Itu ngeri sekali, ini sama sekali tidak diterima seperti itu. Ya, pemirsa, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke pendakwa Syekh Ahmad Al-Misri ini dibantah dalam klarifikasi. Tuduhan ini dianggap belum menunjukkan bukti yang membenarkan adanya pelecehan seksual terhadap 5 santri tersebut. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir kurang lebih sekitar 15 hari. Dan sementara itu, pemirsa, Habib Mahdi Al-Atas menegaskan Ahmad Misri sudah menjadi tersangka dan harus segera menghadap ke Mabes Polri sehingga sudah tidak perlu memberikan klarifikasi dan mengikuti proses hukum. Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, KPK kembali memanggil dan memeriksa penceramah Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus kuota haji khusus 2023. Khalid Basalamah dimintai sejumlah keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil pendakwa sekaligus pemilik Uhud Tour dan Ketua Asosiasi Mutiara Haji, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid Basalamah tiba di gedung KPK dan didampingi kuasa hukumnya. Usai diperiksa, Khalid Basalamah menegaskan dirinya memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023. Jangan sampai dibolak-balikan fakta ini. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Ya, jadi hati-hati karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat toh. Ya, saya dipanggil sebagai saksi dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya. Nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan. Nah, seperti itu. Jadi penting di garis bawah. Beda dong. Karena kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi saya ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang, tapi sayangnya di media seakan-akan cuma saya ya. Sementara itu, juru bicara KPK membenarkan pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait lanjutan penyidikan perkara korupsi kuota haji. Pemanggilan ini guna mendalami mekanisme pengisian kuota haji tambahan oleh para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Pemeriksaan ini tentu untuk melakukan pendalaman bagaimana proses mekanisme jual beli atau pengisian kuota yang dilakukan oleh PIHK yang bersangkutan terkait dengan kuota haji
khusus yang diperoleh dari kuota haji tambahan 2023-2024. Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abidal Aziz. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembagian kuota haji. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, merespon laporan sejumlah pihak ke kepolisian atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Saiful Mujani menyatakan akan bersikap kooperatif jika aparat penegak hukum memanggilnya untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok merupakan hak setiap warga negara. Sebelumnya Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melalui perwakilan Robina Akbar pada 8 April tahun 2026. Ia diduga melakukan penghasutan untuk melawan penguasa. Selain itu, laporan juga dilayangkan ke Bareskrim Polri oleh Presidium Kebangsaan 08 terkait dugaan makar dan penghasutan. Tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusuf, kalau mengundang saya untuk datang ke Bareskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati. Informasi berikutnya, pemirsa, aktor Amar Zoni divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam sidang putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Amar bersalah dalam kasus penjualan narkotika di dalam rutan Salemba. Hakim menilai Amar Zoni terbukti menjadi perantara jual beli narkotika di rutan Salemba pada tahun 2025 lalu. Dalam perkara ini, ia dijatuhi hukuman paling berat dibandingkan 5 terdakwa lain. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari.